Kemudian juga yang bertanya, Kak, gimana caranya agar bisa terprediksi by system? Kemudian teman-teman, itu penting juga untuk teman-teman semua, baik KPM, PK, BPNT, yang bantuannya cair di tahap 1 ini, karena teman-teman, itu tidak menjamin kalian akan selalu dapat bantuan di tahap selanjutnya. Karena kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, sambil menunggu pencari bantuan lagi di hari ini, kita akan bahas untuk beberapa hal. Yang pertama mengenai cara KPM agar bisa terprediksi sistem. Jadi sebelumnya yang KPM BPNT murni agar bisa dapat PKH dan juga sebaliknya apakah ada caranya. Dan juga update buat teman-teman tips dan juga cara agar bantuan kalian tetap cair sampai dengan akhir tahun. Jadi ada hal-hal yang perlu kalian ketahui, perhatikan agar nanti bantuan kalian tidak langsung dicabut, agar tetap bisa cair sampai dengan akhir tahun, bahkan juga tahun depan teman-teman. Jadi buat lengkapnya, pastikan kalian simak sampai akhir video, jangan di skip biar info lengkap dan kalian tidak gagal paham dalam informasi. Jadi simak secara dari beruntun agar info lengkap dan kalian clear teman-teman. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai PKH, BPNT, PIP, BLT mitigasi, prakerja, dan juga info lainnya. So, pastikan kalian stay tune. Dan teman, biasa belum mulai supportnya dengan cara like dan juga komen di bawah. Bagaimana update dalam hari ini? Jika ada yang baru cara lagi, infokan bantuan apa, daerah mana, bang apa. Jadi sering update dan juga sering informasi di komentar. Jadi juga kita akan tahu update-nya juga dari sisi kalian. Apakah ada yang baru cair, dapat undangan, dan bantuan apa. Jadi kita saling update dan juga saling berbagi informasi di komentar. Dan juga buat teman-teman yang belum gabung grup FB kita, gabung sekarang juga dengan link bawah di video. Pastikan kalian klik linknya, lalu kalian follow dan juga kalian like page-nya untuk dapat juga program pemerintah di sana. Dan juga pun kalian bisa DM saya di sana secara langsung untuk bertanya kendala seputar bansos kalian. Nanti kan saya bisa bertahap, juga kalian bisa chat dari sekarang. Nanti saya akan jawab mungkin jam 12 siang dan juga jam 6 sore. Dan juga buat teman-teman support dengan cara like, subscribe, komen, dan juga share. Terima kasih banyak, semoga rezeki kalian dilancarkan teman-teman. Dan teman update ya di hari ini, karena juga banyak teman yang bertanya karena kemarin ada sebagian KPM yang dapat bantuan double, tanda kutip, karena mereka akhirnya terprediksi sistem. Jadi yang sebelumnya sudah cair bantuan BPNT-nya, kemarin cair bantuan PKH-nya dengan komponen yang ada logo mereka. Lalu juga ada sebagian kecil KPM yang sebelumnya PKH murni dapat bantuan BPNT dan kemudian juga dapat bantuan BLT mitigasi risiko pangan. Kemudian juga yang bertanya, Kak, gimana caranya agar bisa terprediksi by system? Nah, ini teman-teman ya, sebenarnya untuk prediksi by system itu sistem yang menentukan. Jadi kita tidak bisa secara serta-merta atau kita ingin request permintaan agar mendapat bantuan PKH atau mungkin BPNT. Tapi teman-teman, ada hal yang bisa kalian dapatkan untuk itu bisa terjadi atau pemicunya teman-teman. Jadi pastikan kalian selalu update data kalian teman-teman, bisa lewat pendamping, perangkat desa, ke Dinsos, ataupun juga bisa lewat aplikasi cek bansos. Tapi kalau lewat aplikasi biasanya akan lama, butuh waktu mungkin berbulan-bulan. Tapi kalau kalian mau cepat, kalian bisa ke Dinsos atau juga perangkat desa agar nanti bisa dibantu update-nya. Karena yang kalian update data kalian, jika nanti kalian yang sekarang KPM BPNT murni ternyata punya komponen di keluarga kalian, mungkin komponen anak SD, SMP, SMA, atau mungkin ada komponen lansia, disabilitas, atau mungkin ibu hamil, atau mungkin usia dini, jika terupdate di sistem, dari kalian terdata ada komponen tersebut, nanti ketika sistem ataupun juga Kemensos kekurangan untuk kuota, untuk bantuan PKH misalnya, mereka akan mengambil data dari BPNT yang punya komponen PKH yang sesuai. Jadi jika sesuai, itu akan terverifikasi, jika layak, tervalidasi, dan akhirnya bisa menerima bantuan PKH. Atau juga sebaliknya, KPM PKH yang mungkin tidak mampu, dan juga dilihat untuk ekonominya juga terdata dari Dinsos atau juga dari perangkat desa sekitar, jika layak, nanti pun juga bisa terverifikasi, dan akhirnya tervalidasi menerima bantuan BPNT. Jadi ini, kita secara langsung nggak bisa request, kita nggak bisa mengajukan, tapi kita bisa menyiapkan dan juga kita bisa membuat data kita memang tersistem, terbaca layak untuk dapat bantuan lain selain bantuan yang sekarang, misal kayak BPNT murni, ternyata ada komponen PKH yang bisa ada juga layak untuk dapat bantuan PKH, teman, seperti itu. Jadi clear ya. Jadi ada 3 cara, kalian bisa ke Dinsos daerah kalian, dan juga bisa lewat perangkat desa agar nanti juga diupdate datanya di TKS. Kemudian juga bisa lewat aplikasi cek bansos secara mandiri, lewat program usulan sanggahan. Tapi kalau
update bansos itu saya bilang agak lama sih, jadi memang kadang 1-2 bulan baru ada update, baru bansos, karena emang data yang terupdate sangat banyak, jadi Kemensos itu perlu waktu untuk bisa memfilter dan juga mencek manakah yang valid dan juga mana yang bisa diubah untuk menerima bantuan baru seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, itu penting juga untuk teman-teman semua, baik KPMPK, BPNT, yang bantuannya cair di tahap 1 ini, karena teman-teman, itu tidak menjamin kalian akan selalu dapat bantuan di tahap selanjutnya. Karena untuk sekarang, itu Kemensos selalu melakukan verifikasi setiap bulan, bahkan sebelum pencarian dilakukan. Itulah mereka perlu waktu sedikit lebih lama untuk verifikasinya, karena jika terbaca kalian sudah tidak layak, otomatis nanti bantuan kalian akan hangus dicabut. Tapi kalau masih layak, itu akan tetap dapat cair bantuannya. Karena memang sekarang pemerintah punya banyak aturan baru, ketentuan baru, yang membuat juga banyak KPM yang akhirnya hangus atau gugur datanya, karena dianggap tidak layak dan juga tidak sesuai dengan syarat, jadi bantuannya dicabut, teman-teman, seperti itu. Jadi kalian harus memastikan kalian selalu layak dan tidak menjadi golongan yang tidak boleh dapat bantuan sosial. Contoh teman-teman ya, itu ada kalian dinyatakan sudah mampu. Jadi pastikan jika memang kalian sudah mampu, ini pun juga nanti bisa dilaporkan oleh pihak perangkat desa, tetangga, atau juga orang lain yang mengetahui. Karena siapapun bisa mengakses untuk cek bansos dan juga bisa melakukan usulan sanggahan jika memang terdata atau juga dilihat bahwa kalian sudah mampu. Ada bukti berupa foto, itu juga menjadi bukti kuat bahwa emang KPM ini sudah mampu, rumahnya sudah bagus, itu juga bisa membuat nanti data kalian dicabut dan tidak lagi dapat bantuan sosial. Kemudian, ini pun juga berlaku untuk KPM yang akhirnya terdata mungkin ada anggota keluarganya sebagai PNS, TNI, Polri, ini pun juga nanti akan dicabut untuk bantuannya. Kemudian juga yang lain adalah jika terdata kalian sebagai pensiunan teman-teman TNI Polri, jika kalian juga mungkin sudah nggak aktif, tapi bekas pensiunan TNI Polri dan juga perangkat desa dan juga ASN, ini pun juga bisa dicabut untuk bantuannya. Kemudian juga kalian terus sebagai pendamping sosial itu tidak boleh ya. Kemudian juga ketentuan lain adalah jika kalian terdata sebagai pekerja di sebuah perusahaan yang sumber gajinya dari dana APBD, ini pun juga akan dicabut. Contoh mungkin guru yang sertifikasi ataupun juga pegawai negeri sipil yang juga nanti bisa dicabut untuk bantuannya. Dan berikutnya juga yang terbaru adalah jika kalian terdata sebagai karyawan di sebuah perusahaan dan punya gaji di atas UMK, UMR, UMP yang juga berkaitan dan juga terhubung dengan BPJS Ketenagakerjaan, ini pun juga nanti bisa tercabut bantuannya karena dianggap sudah layak, sudah mampu karena sudah punya gaji di atas UMK, UMR, teman-teman, seperti itu. Jadi memang banyak hal, banyak faktor yang membuat kalian bisa dicabut, apalagi sekarang Kemensos bekerjasama dengan banyak pihak, jadi tidak hanya dengan BPJS tapi juga dengan Kemenkumham, dengan KPK dan juga dengan lembaga lain, agar data kalian sinkron dan terdata apakah kamu ini benar-benar emang butuh bantuan ataukah mereka sudah layak tapi masih terdata aktif di DTKS. Jadi itu juga yang membuat kalian nanti bisa dicabut untuk bantuannya. Dan juga teman yang sering juga sekarang adalah ke status pekerjaan di KK KTP, ini pun juga pengaruh karena banyak teman-teman yang tiba-tiba dicabut karena ternyata di KK-nya, KTP-nya itu berstatus sebagai pekerja dan juga karyawan swasta. Jadi alangkah baiknya jika memang kalian ibu rumah tangga, dibuat ibu rumah tangga saja, jangan sampai karyawan swasta, karena juga banyak teman-teman yang setelah diubah lagi ke karyawan, ke ibu rumah tangga, itu akhirnya bantuannya aktif lagi. Lalu juga untuk yang pria, itu sebaiknya juga dibuat sebagai mungkin pekerja buruh atau mungkin juga pekerja serabutan. Jadi juga nanti, itu pun juga nanti akan membuat kalian punya peluang besar tetap bantuan sosial, teman-teman, seperti itu. Jadi juga ini pun juga hal baru yang juga banyak terjadi dengan kalian, teman-teman semua. Juga informasi yang manfaat. Jadi kalian pun juga pastikan kalian tidak melanggar aturan yang terbaru. Selama kalian tidak ada perubahan, harusnya bantuan teman-teman aktif dan tetap bisa ada bantuan di tahun ini, teman, seperti itu ya. Jadi clear ya. Jadi untuk update juga untuk yang mau pengajuan verifikasi sistem itu kita nggak bisa langsung, tapi kita menyiapkan diri dengan cara mengupdate data kita dan juga memasukkan data kita. Kalau memang kita punya anggota keluarga yang emang punya komponen PKH dan juga tidak mampu, bisa kita update di sana, teman-teman, seperti itu ya. Jadi clear ya, sungguh manfaat. Jadi buat suka, please kalian like, comment, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryawan Agus dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah.